Oke, oke. Datangan kali ini kan kemarin sempat datang ya. Sekarang datang sini untuk mengetahui hasil seperti apa. Ya, hari ini kami selaku tim kuasa hukum daripada Bapak Budiman Tiang hadir di Mabes Polri untuk cek laporan perkembangan dari atas laporan kami pada tanggal 1 Desember. Ya, saat ini ada beberapa memang berkas yang kita harus lengkapi lagi, tapi proses sudah berjalan. Ya, jadi dari pihak penyidik sudah menjalankan, sudah memulai proses penyelidikannya. Oke, kalau tahu yang kurang itu apa? Ada sekitar 2-3 berkas saja sih yang sudah ada, cuman lagi kan prosesnya kan memang TKP-nya ada di Bali dan berkasnya lagi dikirim. Ya, hanya itu, bukan berarti tidak ada, tapi hari ini kita lengkapi. Tanggapan dari Polda Bali juga? Wah, kita no komen kalau itu. Update dari penyelidikannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Sementara berjalan ini, tadi kita ada, ya sudah ditemukan ada unsur-unsurnya seperti yang kita sudah laporkan, tinggal melengkapi beberapa berkas dan berkasnya sudah dalam proses pengiriman dan hari ini sampai di Jakarta, dan kalau misalkan sore tiba kami langsung kembali lagi ke Mabes. Ada puas kan? Karena kan saat ini semua itu yang saya lakukan akhirnya sama klinik di Kami sangat puas atas apa yang saat ini sudah berjalan di tim penyidik ya. Kami berterima kasih kepada Kapolri, terus juga kepada penyidik yang telah sigap dan tanggap menanggapi laporan daripada klien kami. Ada bocoran soal calon tersangka atau bagaimana selain dari dua itu? Intinya dua oknum Rusia dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi kemarin saya sudah ingatkan ya, untuk beberapa oknum yang memasuki lahan tersebut tanpa izin, apalagi tidak memperbolehkan pemilik SHGB ya, pemilik SHGB atas nama klien kami itu tidak boleh masuk ke pekarangan. Kami tegaskan di sini, hati-hati, kalian yang masuk tanpa izin justru kami yang akan melaporkan. Dan hari ini, dan laporan di Mabes ini juga ada terkait tentang 167, pasal 167. Jadi sekali lagi diperingatkan buat kalian semua yang ada di sana di lokasi milik klien kami tanpa izin, kami akan laporkan juga. Sejauh ini pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik dari Barreskrim apa? Kalau soal itu kami belum bisa buka ya. Nanti biarkan proses berjalan dulu. Nanti ada kejutan lah. Intinya kami di sini menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menjalankan dan melakukan proses penyelidikan. Kami percaya bahwa keadilan itu akan ditegakkan sesuai dengan undang-undang. Dan tadi bilang terlapor lagi di luar negeri, itu gimana tuh? Terlapor lagi di luar negeri itu bukan urusan kami sih, kan kita juga nggak tahu apakah sudah lagi di luar negeri, apa sudah di Indonesia. Ya, dia mau dimanapun, intinya harus kooperatif juga kalau sudah diundang oleh penyidik. Nah, jadi ini hati-hati saja. Kita sudah kasih tahu bahwa kami akan melaporkan oknum-oknum yang masuk ke lokasi atau pekarangan klien kami tanpa adanya izin. Kita akan segera laporkan juga susulan ya. Gitu. Oke, ada tambahan kerugian dari yang sudah diungkapkan dan 400 miliar, apakah ada tambahan kerugian? Tambahan kerugian itu biarkan analisa dari nanti PPATK, karena kebetulan kami sudah bersurat ya ke beberapa instansi pemerintahan, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk atensi persoalan ini, mengawal laporan atau aduan dari masyarakatnya ya, yang saat ini haknya diduga direbut paksa.
Pak Budiman ada yang mau disampaikan mungkin dalam kasus ini? Saya mungkin cukup segitu aja. Gak ada apa pernyataan apa? Mungkin sudah diwakilkan oleh PPH. Intinya kami juga akan segera bersurat lah ke beberapa lembaga pemerintahan keuangan untuk segera bertindak, terkhususnya PPATK. Ada laporan transaksi, dugaan kami ada penghindaran pajak. Ya, PPATK, tolong PPATK ini diatensi segera. Kami akan mengirimkan surat per hari ini, laporan aduan kami ke PPATK, OJK, ya, Inspektorat Pajak, tolong, ya, tolong segera diatensi permasalahan ini. Kalau tidak, ada pembiaran. Bahkan ini bisa jadi contoh kepada mafia-mafia yang lain akan bebas berkeliaran. Oke. Setelah Reskim, sepertinya OJK belum disambangin. Apakah ada rencana OJK ada melakukan? OJK menunggu surat aduan dari kami. Kemarin kita tadi malam, ya, kami sudah bersurat ke 30 instansi pemerintahan terkait memohon perlindungan hukum terhadap klien kami atas hak-haknya, ya, apalagi beliau adalah pemilik SHGB atas lahan tersebut. Gitu. Saya ingatkan sekali lagi, SLF PKS itu kontraktual. SLF tidak bisa dijadikan alas hak. Ya. Pemilik sertifikat hak guna bangun wajib hukumnya untuk dilindungi. Peran BPN di sini yang menentukan hal ini. Nah, BPN sendiri gimana Pak? Sudah diajukan? Kejutan lah. Sudah audiensi ke BPN? Intinya sejauh ini pemerintah memberikan atensi yang luar biasa, ya. Tidak ada yang namanya, untuk sejauh ini yang kami sudah kirimkan surat, semua merespon dengan baik. Termasuk Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY. Terima kasih atas atensinya, ya. Semoga kedepannya beliau selaku pemilik SHGB terus dilindungi haknya. Bahkan bukan cuma beliau, masyarakat di luar sana yang mengalami kasus yang sama. Luas tanahnya berapa? Meter lagi? Luas tanahnya 6.000, totalnya 6.400 meter Di Umalas. di Umalas. Totalnya masih 400, kerugiannya masih 400 miliar. Kerugiannya diperkirakan, ya, kurang lebih 500 miliar. Ya. Kalau dari lembaga keuangan, PPATK, OJK, Inspektorat Pajak bertindak untuk segera melakukan sidak atau pemeriksaan keuangan, ya itu jauh lebih bagus, supaya jangan hanya kita masyarakat biasa menengah ke bawah ini kalau makan bayar pajak, bos. Ya, makan saja kita bayar pajak. Ini transaksi besar, yakin nggak? Gitu. Kami mempertanyakan, sudah bayar pajak nggak seluruhnya? Apalagi kalau transaksinya sebelumnya melalui kripto, ya. Bagaimana ini tugas dan PR Inspektorat Pajak untuk, ya, mengetahui apakah semua nih laporan keuangan sudah bayar pajak apa belum nih, gitu loh. Kita masyarakat Indonesia menantikan itu. Ya, ada kemarahan ya dari masyarakat juga, ada beberapa kemarahan kami terkhusus ya. Saya secara pribadi juga marah, makan saja bayar pajak loh. Ini transaksi besar, bayar pajak nggak? Kalau bayar pajak sesuai nggak? Gitu. Ya, Pak Budiman gimana perasaannya dengan update yang sekarang, terus kemudian tadi disampaikan Menteri juga respon terhadap kasus ini? Saya cukup senang dengan perkembangan ini, dan saya juga berharap semuanya bisa terang benderang, dan mohon maaf juga untuk semua wartawan yang mohon bantuannya untuk mengawal kasus ini, karena kasus ini juga saya juga tidak tahu lagi mau mencari keadilan di mana kalau di sini. Dan masyarakat Indonesia, kami selaku tim kuasa hukumnya Bapak Budiman Tiang, ya, menjelang vonis di pengadilan, mohon masyarakat Indonesia mengawal keadilan bagi beliau, ya. Beliau kemarin diduga, ya, bukan lagi diduga, sudah dijadikan tersangka, terdakwa untuk
dalam pandangan pribadi saya itu lumayan receh 20 juta ya Pak ya. Jadi vonisnya akan segera diputuskan, kita kawal bersama supaya tidak ada yang namanya power abuse. Siap. Terima kasih.